Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang materi kelanjutan dari minggu kemarin yang udah kita bahas. Jadi kalau minggu kemarin kan kita lebih banyak bahas tentang mapping ya, atau pemetaan dari bidang S ke bidang Z. Jadi kalau misalnya kita punya pole di bidang S misalnya nih, terus kita mau cari tahu berapa sih atau di mana sih letak pole tersebut kalau kita mau plotnya di bidang Z, itu kan berarti tinggal masukin aja kan ke persamaan yang ini ya, yang Z sama dengan epsilon pangkat TS kayak gitu. Terus kalau misalnya nih kita punya root locus ya, ini kalau misalnya punya bentuk root locus yang menunjukkan daerah kestabilan bidang S misalnya kayak gini, terus saat kita di mapping ke bidang Z nanti bentuknya akan berbentuk lingkaran kayak gini ya dengan radius 1. Kenapa bentuknya kayak gini? Tahu kan ya, kemarin udah dibahas nih tentang cara ngeplotnya kayak gimana. Nah terus ini lebih ke arah kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya di bidang S kalian punya daerah di bidang kiri, nah saat kita plot di bidang Z dia sama aja kayak daerah di dalam lingkaran unit circle itu. Nah tapi kalau misalnya kalian di bidang S nya punya bidang di bagian kanannya atau sebelah kanan dari sumbu yang vertikal, maka kalau di bidang Z dia sama aja kayak daerah di bagian luar dari unit circle tersebut. Kayak gini ya contohnya cara ngeplot, cara kalau misalnya kita mau mapping root locus dari bidang S ke bidang Z gitu-gitu. Paham ya? Masih ingat ya? Ini juga nih kalau misalnya kita punya letak beberapa pole di bidang S nya itu kayak gini di gambar sebelah kiri. Nah saat kita mau cari lokasinya di bidang Z, dia kurang lebih akan seperti yang ada di gambar sebelah kanannya ini, letak-letaknya gitu. Ini kelihatan kan kalau polanya di sebelah kiri, dia nanti akan letaknya ada di bagian dalam lingkarannya. Sedangkan pol-pol yang di sebelah kanan sumbu imajiner ini di bidang S-nya, nah kalau di bidang Z dia akan berada di luar lingkaran unit circle ini. Kayak gitu. Ini yang buat lihat respons sistemnya ya, kalau lihat dari letak si polnya. Nah, terus ini kalau mau pakai persamaan matematisnya kayak gini. Ingat ya. Nah terus kita juga kemarin udah nganalisis nih kestabilan sistem, ada yang pakai root Hurwitz sama ada yang pakai juga juri stabilitas kayak gitu. Nah masih ingat ya caranya, kalian udah pakai contoh-contohnya kan. Nah dengan mengetahui metode kestabilan ini, itu sebetulnya kalian nanti bisa lihat nih sistem kita tuh sebenarnya dia stabil atau enggak sih kayak gitu. Terus kalau misalnya nih kalian disuruh, atau kalian misalnya lagi ngedesain kendali kan berarti kalian bakal nambahin suatu gain kan, misalnya adalah gain K ini nih. Nah kalau misalnya kalian mau ngecek nih kira-kira butuh gain berapa sih, atau kira-kira batas gain berapa aja sih dari pengendali kita yang bisa bikin sistem kita ini tetap stabil, nah itu bisa dilihat juga tuh nilai range K yang memenuhi kestabilannya. Bisa pakai analisis kestabilan yang tadi, dua metode tadi, bisa pakai root Hurwitz ataupun pakai yang juri stabilitas gitu. Tinggal kalian pilih aja kalian lebih nyaman pakai yang mana ya, karena kan fungsinya dua-duanya sebetulnya sama aja kayak gitu. Nah sekarang yang mau dibahas di pertemuan sekarang adalah kita mau menganalisis sistem, tapi yang kita lihat adalah dari respon transiennya. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek atau mau lihat ya analisis respon transien, pertama-tama kita harus punya dulu nih kurva respon transien sistem kita. Jadi ini yang sebelah gambar yang ini itu adalah gambar respon dari suatu sistem. Kalau ini dia dikasih inputnya adalah unit step nih kayak gitu. Jadi kan dari grafik-grafik kayak gini kalian harusnya nggak asing ya, cara dapetin grafik kayak gini juga bisa sih, cuman kalau lebih gampang bisa pakai MATLAB. Jadi kalau misalnya ini nih, misalnya nih kita punya sistem nih, terus kita kasih unit step. Kalau yang untuk kasus sekarang kita ambil contohnya unit step ya inputnya. Kalau input sih sebenarnya bisa macam-macam tergantung kalian. Kita kan tahu nih kalau sinyal input kan ada beberapa ya, bisa pakai unit step. Unit step itu yang gini nih grafiknya, cuma lurus T-nya ini magnitudenya 1 kayak gitu. Bisa pakai unit rem juga, rem kan yang naik ke atas gitu ya, atau bisa yang lain sebagainya lah, terserah kalian mau inputnya apa. Nah kali ini yang mau dikasih contoh itu kalau misal kita mau ngecek output atau respon dari sistem, kalau emang kita kasih input dia adalah unit step kayak gitu.
Nah, dari grafik ini yang menunjukkan unit stepnya adalah yang lurus ini nih, grafik yang lurus di titik 1. Dia menunjukkan inputnya sistem. Nah, garis yang ada overshootnya ini, dia menunjukkan adalah respon sistem kita. Fungsi transfernya kayak gimana? Ya anggap aja kita tahu lah ya, misalnya ada sistem yang fungsi transfernya sesuatu lah. Misalnya ya, nah terus pas dikasih inputnya adalah unit step, ini ke sini, unit step itu gitu. Ternyata dia menghasilkan outputnya yang kayak si gambar ini, misalnya. Nah, terus dari gambar ini, itu kita bisa dapat beberapa variabel sebetulnya, atau beberapa spesifikasi respon transient tersebut. Ada delay time, rise time, peak time, overshoot, settling time juga ada. Kalian masih ingat gak nih artinya apa aja? Atau maksudnya kalian kalau misalnya dikasih gambar kayak gini nih, grafik kurva gini, kalian bisa langsung analisis. Masih ingat gak delay time itu yang mana, rise time yang mana? Semoga sih kalian masih inget ya, karena kan itu variabel-variabel dasar. Jadi kalau misalnya delay time, itu dia adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setengahnya dari kondisi akhir yang kita harapkan. Jadi kan ini kan dia inputnya tadi unit step ya, yang lurus kayak gini nih sinyalnya. Nah, kalau kita punya input sistem, atau kita punya sistem nih, terus kita kasih input sesuatu, nah yang kita pengenin kan sebetulnya outputnya itu bisa menyerupai si inputnya kan. Kenapa pengen kayak gitu? Karena kan balik lagi ke rumus error. Error kan adalah referensi diambil output sistem kan. Nah, kalau kita mau ngedesain sistem, kita kan pengennya nilai error dari sistem kita itu 0 ya idealnya, atau yang mendekati 0 lah gitu. Nah, biar nilai errornya ini 0, maka otomatis nanti kita bisa dapet nih, yaitu si R atau referensi atau outputnya di sini. Si Y-nya itu harus sama dengan R kan. Nah, ini jadi ini yang kita pegang. Ya kalau misalnya tadi di sini kita kasih inputnya adalah unit step, nanti kan output yang kita pengenin sebetulnya mirip-mirip unit step kan. Nah, kalau kita ditanya berapa sih delay time-nya, ya kita lihatnya adalah waktu setengahnya dari kondisi akhir yang kita pengenin. Karena kondisi akhir yang kita pengeninnya itu adalah magnitudenya 1, kayak unit step itu. Nah, setengahnya dari 1 kan 0,5 ya. Nah, makanya delay time-nya itu adalah waktu yang ini nih, dari titik 0 sampai magnitudenya 0,5. Ini itu adalah delay time. Nah, kalau rise time itu ada beberapa pengertian sebetulnya. Nah, yang sering dipakai biasanya rise time itu adalah waktu yang dibutuhkan saat si respon sistem itu dari 10% menuju ke 90%-nya dia dari kondisi akhir yang kita pengenin kan. Berarti dari magnitudenya 0,1 sampai magnitudenya 0,9 sebelah sini. Ini adalah waktu rise time disebutnya. Nah, kalau peak time sesuai dengan pengertiannya itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai peaknya ya, puncaknya kan di sebelah sini ya, sini nih. Jadi waktunya yang ini nih, peak time kayak gitu. Nah, kalau maksimum overshoot, tahu ya maksimum overshoot, ya misalnya overshoot dan diukurnya bukan dari titik 0 tapi dari titik 1, karena kan titik 1 kan yang kita pengen nih, titik 1 ini adalah maksimum overshootnya nih, segini nih. Nah, terus kalau settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan sampai si respon ini itu pertama kali mencapai plus minus 2%-nya. Jadi kalau misalnya nilai akhirnya itu 1 di sini, nah plus minus 2% kan kalau dari gambar ini dia bikinnya sekitar di daerah ini ya, di antara titik-titik potong ini nih. Nah, pertama kali dia mencapai di daerah itu kan sekitaran sini ya. Nah, makanya setting time-nya itu dari 0 sampai titik sini gitu. Ini adalah setting time-nya kayak gitu. Nah, ini kan yang dia gambar yang ada di sini kan saya pakai contohnya kurva untuk sistem kontinu ya. Karena kan dia garisnya yang nyambung kayak gini kan, ini sistem kontinu. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya, terus kalau yang buat sistem discrete kayak gimana sih? Nah, kalau sistem discrete itu sama aja. Jadi yang dianalisisnya ya sama aja, ada delay time, rise time, peak time, segala macem. Nah, yang bikin beda hanya nanti bentuk si kurvanya. Jadi kurvanya nggak akan berupa garis lurus, tapi hanya akan berupa titik-titik sampling, kayak gitu. Kayak gitu. Bedanya itu aja sih kalau antara yang kontinu sama discrete. Kayak gitu ya. Paham ya?
Nah itu kalau memang kita mau menganalisis respon transien dari sistem. Jadi kita harus punya dulu nih kurvanya dia, kurva respon terhadap inputnya dia kayak gimana, kayak gitu, paham ya? Nah terus selanjutnya kita, satu lagi deh nih, untuk yang overshoot ini nih, kalau emang kalian mau tahu berapa nilainya itu ada rumusnya sih dia gitu, ada di buku, jadi kalian ntar lihat ke buku aja ya kalau misalnya nanti di soal dapat. Kalau di buku tuh kalau nggak salah dia ada persamaan untuk persentase overshootnya ya. Biasanya kan kalau di soal-soal tuh yang diketahuin biasanya persen overshootnya gitu, jadi persen overshoot kan biasanya adalah puncak yang paling akhir ini diambil puncak yang awal ya kan, per berapanya tuh ya kan, bisa baca ya ntar buat cari rumus-rumus matematisnya ya. Nah sekarang yang kedua kita mau analisis error steady state nih. Yang tadi ini paham ya? Saya nggak paham ya, soalnya kan masih gampang nih kalau yang ini. Nah terus yang kedua ini adalah kita mau analisis error steady state-nya. Error steady state itu apa? Error steady state adalah ya error saat kondisinya udah steady, artinya saat kondisi dia udah kondisi akhirnya dia kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita punya sistem terus kita kasih dia input nih, misalnya sinyal unit step ya kayak yang gambar ini. Nah kebanyakan kan sistem itu dia nggak akan langsung menuju kondisi yang kita pengenin kan, nggak akan langsung menuju angka 1 ini kalau emang inputnya unit step ya, kecuali kita bisa ngedesain kendali yang emang benar-benar bisa bikin ya rise time-nya sesingkat mungkin, peak time-nya juga sekecil mungkin, kayak gitu-gitu. Nah kalau kita bisa membuat suatu kendali yang bisa ideal kayak gitu ya bagus. Nah cuman kalau misal kendali yang kita desain ini nggak sebagus itu, nantinya dia masih punya delay time-nya berapa, delay time nggak harus ya, maksudnya dia punya rise time-nya tuh masih gede kayak gitu, terus overshoot-nya pun masih agak tinggi. Nanti kan berarti bentukan sistemnya ya kurang lebih akan ada overshoot gini nih ya, berosilasi. Nah yang kita tinjau tentang maaf kepotong ya. Nah jadi kalau misalnya tadi sistem kita ini ternyata responnya itu ya mirip-mirip kayak gini, ada overshoot gitu-gitunya. Nah error steady state itu berarti kita menganalisis berapa sih nilai errornya hingga kita mencapai kondisi yang kita pengenin kan errornya, kita pengenin kan outputnya itu 1 ya, outputnya itu sebenarnya pengennya di magnitudenya 1, tapi kalau misalnya responnya kayak gini kan dia ada beberapa nilai error kan. Nah sebelah sini kan dia masih gede nih errornya, sebelah sini juga sama errornya masih gede. Nah biar kita tahu berapa sih error dia sebetulnya nilainya, kalau grafiknya kayak gini, kalau kita hitung manual kan susah ya, misalnya R diambil Y di titik ini tuh berapa, terus R diambil Y di titik ini berapa, gitu-gitu kan susah. Nah cara kita ngeceknya atau kita nganalisisnya error steady state itu ada rumusnya. Nah jadi awalnya misalnya nih kita punya diagram blok sistemnya kayak gini ya, kayak gambar ini. Nah berarti kan di sini maksudnya di antara blok G, blok sistem kita dan blok feedback transfer functionnya itu nggak ada sampling ya. Nah karena di sebelah sini nggak ada sampling, makanya kita bisa dapat nih fungsi transfer dari closed loop system ini tuh kurang lebih kayak gini ya. GZ per EZ nya adalah GZ per 1 tambah GHZ kayak gitu. Nah terus berhubung kita mau ngeceknya adalah error, jadi kita cek juga nih rumus untuk sinyal errornya kayak gimana. Error kan di sebelah sini ya, EZ kan sama aja kayak nih, ini kan ada RZ diambil dengan ini, kita anggap dia adalah sinyal B nih, diambil sinyal BZ. Nah BZ nya itu apa? Kita lihat mundur. BZ itu kan dia adalah di sini kan ada HZ ya, dikalikan dengan GHZ dan dikalikan dengan input ke GHZ ini tuh apa? Input ke dia kan sinyal E ya, sinyal error. Sebelah sini tuh ada sinyal error nih masuk ke sini. Makanya nanti BZ nya adalah sama aja kayak G kali HZ dikali dengan EZ. Nah sebelah sini kenapa dia GHZ, maksudnya kenapa dia nggak GZHZ? Tahu kan ya kenapa? Karena di antara G dengan H nya nggak ada samplingnya, makanya cara cari transformasi Z nya kita kaliin dulu nih si G sama H nya, baru nanti di transformasi Z dari keduanya kayak gitu. Itu kalau emang diagram bloknya kayak bentukan yang di contoh di slide ini ya. Nah terus
kalau misalnya mau cari sinyal E nya, tinggal kita bikin, ya udah ini pindahin aja, pindah ruas ke sebelah sini kan. Jadi nanti nilai EZ nya sama aja kayak 1/1 tambah GHZ dikali dengan RZ, kayak gitu. Nah, ini rumus errornya. Nah, berhubung kita mau carinya adalah error pada kondisi steady-nya, kondisi steady kan kondisi akhir sistem ya. Nah, makanya kita cari nilai error ini pakai teorema final value theorem. Masih ingat kan ya? Atau nggak asing kan ya harusnya? Dulu pas lagi materi transformasi Z, seingat saya pernah nyampein ini nih, kan ada initial value sama ada final value. Nah, rumusnya itu kayak yang sebelah sini. Kalau kalian bingung atau mau tanya, ini kok rumusnya kayak gini? Nah, silahkan kalian buka lagi ya slide yang transformasi Z. Karena seingat saya sih dulu saya di kelas ngejelasin sih kenapa penurunan rumusnya dapetnya kayak begini, kayak gitu. Makanya ya, jadi sekarang kita carinya adalah final value theorem dari sinyal EZ yang kita punya tadi. Di sini nih rumus EZ-nya. Itu ada suara air dikit, nggak apa-apa ya. Nah, terus ini jadi kan rumus dari final value kan artinya, jadi final value theorem itu dia menunjukkan gimana sih cara kita biar bisa tahu berapa nilai akhir dari suatu variabel, atau dalam hal ini kita cari nilai akhir dari sinyal kita kan, sinyal error kita. Nah, rumusnya ini nih sama dengan limit Z menuju 1 dari 1 diambil Z pangkat min 1 dikali dengan EZ-nya. Nah, untuk diagram yang ini, yang di contoh ini, kita tadi udah dapet kan EZ-nya berapa? EZ-nya yang sini ya. Nah, makanya untuk kalau dapet diagram blok sistemnya kayak gini, sebenarnya diagram blok sistem secara umum sih sebetulnya. Itu biasanya sistem tuh kayak gini. Nah, kalau cara cari final value teoremnya, ya kalian tinggal ganti aja rumus si EZ-nya ini. Aduh, ada bunyi lagi aku. Gak apa-apa ya, jangan terganggu ya, jangan ke distract maksudnya. Jadi aduh, itu terlalu kenceng. Sebentar. Jadi si EZ-nya ini tinggal kalian ganti aja pakai rumus yang di kotak sebelah sini. Nah, kalau EZ-nya udah diganti kan nanti bentukannya jadi kayak begini ya, di dalam kotak sini. Jadi error steady state-nya nanti rumusnya adalah limit Z menuju 1 dari 1 diambil Z pangkat min 1 dikali 1/1 tambah GHZ dikalikan dengan RZ. Kayak gitu. Nah, ini kalian ya hafalin ya rumus ini nih, rumus error steady state-nya. Kayak gitu. Bentar ya. Ya, kayak gitu ya. Oke, sip. Nah, paham ya kenapa rumus error steady state-nya kayak gini? Nah, kalau dapat rumus error steady state, ini saya tulis ulang nih di slide yang kedua. Kita bisa lihat nih, kalau di rumus error steady state ini, dia nilainya akan bergantung terhadap sistem jelas ya. Dan juga yang paling penting itu tergantung dari inputnya juga nih. Jadi kalau misal kita punya suatu sistem yang sama, tapi kita kasih inputnya beda nih. Misalnya pas saat ini kita kasih inputnya sinyal A, terus nanti kita kasih inputnya sinyal B. Nah, berhubung rumus error steady state ini dia ada variabel RZ-nya di sini, berarti kalau misalnya kita kasih inputnya berbeda, nanti nilai error steady state-nya juga otomatis akan berbeda juga. Ya, jadi akan bergantung dari input yang kita kasih si nilai error steady state ini. Nah, inputnya itu ada apa aja yang akan kita bahas sekarang, hanya akan dibahas 3 jenis input aja nih. Ada input unit step, ada input unit ramp, sama input unit acceleration. Bedanya tuh kayak gimana? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, yang pertama nih, untuk yang inputnya adalah unit step. Unit step kan kalau secara matematis persamaannya kayak gini ya, RT sama dengan 1T. Bentar, bersihin. Maaf keganggu. Untuk input unit step ini, dia kan rumusnya adalah RT sama dengan 1T. Artinya, buat berapapun nilai T, dia magnitudenya akan selalu 1 ya. Jadi kalau misalnya mau kita gambarkan, lanjut lagi ya, yang tadi kepotong lagi. Nah, jadi kalau yang pertama nih, kita mau ngecek kalau emang inputnya adalah unit step. Grafiknya kayak gimana? Nah, unit step kan tadi berhubung magnitudenya selalu 1 di setiap nilai T, anggap ini garis lurus ya. Nanti ini adalah ya garisnya selalu di titik 1 kayak gini, sinyal inputnya. Nah,
tadi kan kita tahu kalau emang rumus error steady state itu kita butuh cari ini kan, kita butuh RZ nya kan. Nah jadi kita cari dulu nih transformasi Z dari unit step itu apa. Ini saya kasih kemudahan, RZ nya tuh kayak gini. Kalau kalian mau nurunin boleh ya, coba turunin biar tahu bener nggak sih RZ nya kayak gini. Nah terus kalau udah ketahuan RZ nya kayak gini, kita masukin aja deh ke rumus error steady state. Rumus error steady state kan gini ya tadi ya, limit Z menuju 1 diambil Z pangkat min 1 dikali 1 per 1 tambah GHZ dikali dengan RZ. Berhubung karena input kita adalah unit step, makanya RZ nya ini kita rubah lah jadi kayak gini. Nah terus ntar kita main coret-coret kayak gini, bisa coret kan. Jadi ntar dapet deh kalau rumus error steady state nya adalah limit Z menuju 1 dari 1 per 1 tambah GHZ. Nah udah nih dapat kayak gini rumus error steady state nya. Nah terus misal nih kalau biar nggak ribet nih ada limit-limitan kayak gini ya. Nah kita mendefinisikan suatu konstanta, dia adalah konstanta static position error nih, atau kita simbolkan dengan KP. Anggap kalau KP itu adalah limit Z menuju 1 dari GHZ. Artinya si limit Z menuju 1 ini kan sebenarnya dia cuma milik GHZ ya, karena kan Z cuma ada di sini doang kan. Nah kalau si ini tuh kita anggap dia adalah KP. Nah terus kalau kita masukin lagi lah ke rumus error steady state yang awal tadi, dapet deh kalau error steady state itu sama aja kayak 1 per 1 ditambah dengan KP kayak gini. Jadi biar kalian gampang ngapalinnya, pakai rumus ini aja ngapalinnya ya. Error steady state untuk yang inputnya adalah unit step, yaitu adalah 1 per 1 tambah KP. KP nya itu apa? KP nya adalah limit Z menuju 1 dari GHZ. Jadi misal nih kalau kalian punya nih, kalau GHZ nya itu adalah misalnya Z per Z plus 3 ya. Nah kalau kalian mau cari berapa error steady state nya, ya kalian cari dulu aja KP nya. KP nya kan ini ya, limit Z menuju 1 dari GHZ. Misal GHZ nya ini nih, berarti ntar KP nya sama aja kayak Z nya kita rubah jadi 1. Jadi 1 per 1 ditambah 3 itu sama aja kayak 1 per 4. Ini adalah KP nya. Nah error steady state nya berapa, tinggal masukin nilai KP ini ke rumus yang di dalam kotak sini. Nanti ESS nya sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 4 kayak gitu ya, paham ya. Nah sekarang pakai kondisi yang kedua nih, kalau emang inputnya adalah unit rem. Unit rem itu apa? Unit rem itu kalau secara matematis dia rumusnya kayak gini, RT sama dengan T dikali 1T. Jadi kalau misalnya kita punya kurva, anggap ini adalah T nya ya, ke sebelah sini T, ke atas ini berarti dia adalah RT ini. Jadi kalau misalnya T nya kan RT sama dengan T dikali 1T ya. Kalau misalnya T nya ini untuk 1, berarti RT nya 1 juga kan sini, 1 kali 1T. Terus kalau misalnya T nya 2, berarti ini di sini ya yang T nya 1 tadi. Kalau T nya 2, RT nya juga sama 2 kan, nah, di titik sini ya kira-kira. Dan kalau untuk T nya 3 dan seterusnya pun sama nih T nya 3. Berarti nanti grafiknya tuh kurang lebih gitu ya ke atas sana. Ini adalah buat inputnya unit rem. Nah unit rem sendiri transformasi Z-nya adalah kayak gini ya. Nah terus nanti error steady state-nya tinggal kita masukin aja rumus RZ-nya ke sini kayak gitu. Nah ntar di otak atik segala macam saling coret-coret disederhanakan, dapatlah rumus ini. Jadi ESS-nya kalau inputnya adalah unit rem, yaitu limit Z menuju 1 dari T per 1 diambil Z pangkat min 1 kali GHZ. Nah terus sekarang kita definisi lagi nih, ada yang namanya konstanta static velocity atau KV. Anggap kalau KV itu adalah kebalikannya dari SS, yaitu limit Z menuju 1 dari 1 min Z pangkat min 1 kali GHZ per T. Nah berarti nanti rumus ESS nya akan sama dengan ini kan ya, 1 per KV kayak gitu. Nah dari yang KV ini itu kita lihat nih kalau dia bergantung juga dengan T-nya kan kalau di sini. Makanya kalau misalnya sistemnya sama tapi kita samplingnya dengan waktu yang berbeda, nanti nilai error steady state-nya pun akan berbeda kayak gitu. Beda halnya dengan yang KP tadi, yang inputnya unit step, dia tidak dipengaruhi oleh T kan kalau sebelah sini KP-nya. Makanya dia gak ngaruh nih mau disampling berapapun, nilai error steady state-nya pasti sama kayak gini. Tapi kalau misalnya inputnya unit rem,
kita di sini bisa lihat karena kafenya bergantung terhadap periode sampling, makanya nanti error steady state-nya pun sama, akan bergantung juga dengan periode sampling gitu. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kita kasih inputnya unit acceleration. Unit acceleration itu fungsi matematisnya kayak gini. Nah, kalau mau kalian gambarkan secara sinyalnya gimana, anggap T-nya di sini 1. Kalau T-nya 1 kan berarti masuk sini RT-nya jadi 0,5 ya di sini. Misalnya 0,5. Terus kalau misalnya T-nya 2, dia jadi 2 kuadrat 4 bagi 2 ya. Anggap 2 di sini deh, 2 di atas sini. Terus yang kalau 3 berarti akan lebih atas juga kan ya. Sebetulnya bentuk garisnya hampir sama dengan unit rem, cuman dia lebih curam ya kalau yang unit acceleration itu. Nah, dia transformasi Z-nya kayak gini nih, RZ-nya. Terus nanti buat cari error steady state sama kayak tadi, masukin ke rumus error steady state. Setelah diotak-atik, dapatlah kayak gini rumus error steady state-nya. Nah, kalau kita definisikan lagi, konstanta static acceleration atau KA itu adalah kebalikannya dari rumus ESS yang tadi kita dapat di awal. Nah, nanti kita bisa dapat lah error steady state itu sama aja kayak 1/KA kayak gitu. Nah, untuk yang KA ini dia hampir sama dengan KV ya, dimana dia dipengaruhi oleh nilai periode sampling kan. Jadi kalian perhatiin juga tuh kalau emang disuruh cari error steady state untuk yang inputnya unit rem ataupun unit acceleration, kalian lihat juga tuh periodenya berapa kayak gitu ya. Paham ya sampai sini? Jadi sebetulnya sih intinya sih rumus error steady state-nya sama aja kayak yang sebelah sini. Ini rumus utamanya. Cuman kita lihat juga nih dia kasih si sistem itu dia dikasih inputnya apa kayak gitu. Makanya nanti RZ-nya akan berubah-ubah tergantung nilai input, sinyal inputnya itu adalah sinyal apa kayak gitu ya. Nah, kalau kita rangkum itu kayak ada di slide ini nih, ada tabel. Ini tadi sebelumnya kita dapat ya, KP itu rumusnya ini, KV itu kayak gini, dan KA itu kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya sistem yang dikasih inputnya step input, kurang lebih rumusnya akan 1/1 tambah KP kayak gini. Kalau dikasih inputnya unit rem berarti 1/KV, kalau dikasih inputnya unit acceleration berarti 1/KA. Nah, di sini masalahnya dia dibagi-bagi lagi nih, ada tipe 0, tipe 1, tipe 2. Ada yang tahukah bedanya apa? Tahu? Jadi kalian kalau dengan kata orde nggak asing kan ya. Kalau misal nih kalian punya GZ dari sistem itu sama dengan ini itu GZ ya, kebacakan sama dengan 2 per misalnya itu adalah Z kuadrat plus 2 misalnya. Ordenya dia berapa? Ordenya kan ini ya pangkat tertinggi dari si fungsi transfer itu. Ordenya tuh kalau si sistem yang sebelah sana berarti dia adalah 2 kan ini. Nah, kalau tipe, ada yang tahu tipe? Kalau tipe itu dia beda dari orde. Jadi kalau yang untuk sistem diskrit, tipe itu akan nunjukin ada berapa banyak sih pol dari sistem tersebut yang berada di titik Z sama dengan 1 kayak gitu. Jadi nanti ciri-cirinya kalau sebelah dari sistem yang sebelah sini kan dia kita tahu kan ya kalau dia nggak ada pol di Z sama dengan 1 kan, karena di bawah sini kan cuma Z kuadrat plus 2. Makanya sistem ini dia tipenya adalah tipenya adalah tipe 0 gitu, karena dia nggak punya pol di Z sama dengan 1. Tapi kalau misalnya kita punya sistem misalnya gini, 2/1 diambil Z min 1 kuadrat terus dikali dengan 2Z misalnya. Nah, ini kan yang dalam kurung ini kan menunjukkan ada Z sama dengan 1 kan polnya. Atau kalau mau kita rubah dalam bentuk Z ya bentukannya jadi kayak gini nih, berarti kan nanti ada Z sama dengan 1 kan. Nah, berhubung si dia ini pangkatnya pangkat 2, berarti sistem ini dia tipenya adalah tipe 2 gitu. Ini tipe ya, tipenya sama dengan 2 gitu. Jadi tipe ini adalah nunjukin berapa jumlah pol yang ada di titik 1. Bisa dilihat berapa sih pangkat dari satu pangkat min Z min 1-nya ini. Bisa dilihat dari pangkat dari ini 1 min Z pangkat min 1 itu berapa pangkatnya gitu. Dia adalah tipe sistem. Nah, sebelah sini kalau misalnya sistem kita ini tipe 0, itu kan artinya dia nggak punya Z sama dengan 1 ya. Anggap aja misal contohnya yang ini nih, GHZ-nya misalnya.
Nah sebelah sini kenapa dia kalau dikasih input rem jadi sama dengan infinite, itu kita lihat lagi nih, kalau input rem kan sebetulnya rumus dasarnya adalah 1/kV kan ya. Nah makanya kita cari dulu nih kV dari sistem kita berapa. Nah berhubung kV itu adalah rumusnya kayak gini kan, limit Z menuju 1 dikali 1 min Z pangkat min 1 gitu kan, GHz per T kan. Nah berhubung untuk yang tipe 0 itu kita nggak punya Z di titik 1, berarti kan nanti yang bagian sini nggak akan hilang kan ya, atau bakal tetap ada kan, karena si yang GHz kita nggak ada variabel yang bisa membagi 1 min Z pangkat min 1 sebelah sini. Nah maka dari itu saat dimasukin limit Z menuju 1 kan dia akan sama dengan 1 diambil 1 kan, atau nanti sama dengan 0 kan, jadi kV nya itu akan sama dengan 0 untuk yang tipe 0 ini kalau dikasih input rem. Nah berhubung rumusnya adalah 1/kV, jadi nanti sebelah sini akan jadi 1/0. 1/0 kan kalau bukan di kalkulator kita anggap dia adalah infinite ya. Nah, makanya dia di sini infinite kayak gitu. Nah sama juga nih buat yang inputnya acceleration, kayak gitu juga cara ngelihatnya. Nah yang sebelah sini misalnya nih dia tipe 1 nih dikasih input step, kok dia malah jadi 0 sih errornya. Kita lihat lagi nih, input step kan dia rumus error steady state-nya adalah 1/1 tambah Kp kan. Nah berarti kita butuh cari Kp nya, berarti kita akan cari Kp dari sini ya. Kp kan rumusnya limit Z menuju 1 dari GHz. Nah misal nih GHz kita ceknya adalah tipe 1, berarti dia akan punya satu pol di titik Z sama dengan 1 ya kan, GHz ini anggap aja GHz nya berarti 1 per misalnya 1 diambil Z min 1 misalnya gini ya, dikali dengan 2Z misalnya kayak gitu. Nah saat kita masukin atau kita ngitung nilai Kp, kita masukin kan Z sama dengan 1, masuklah ke sini, nanti dia akan berubah jadi 1 per 1 diambil 1 kan 0 ya, 0 kali 2 0, jadi 1/0 nih. Jadi nanti dia nilai Kp nya akan sama dengan infinite untuk yang tipe 1 ini. Nah karena Kp nya infinite, nanti error steady state kalau dikasih input step jadi akan sama dengan 1/1 ditambah infinite gitu kan. Nah berhubung angka 1 ini sebelah sini jauh lebih kecil dari infinite, kita bisa anggap hilang nih, jadi akan sama dengan kurang lebih ya 1/infinite. 1/infinite kan dia akan mendekati 0 ya. Nah makanya sebelah sini untuk tipe 1, untuk sistem tipe 1 saat kita kasih inputnya unit step, dia error steady state-nya akan sama dengan 0 gitu. Nah untuk ini juga sama ya cara analisisnya kayak gitu. Paham ya? Jadi kalian ya hafalin aja sih rumus tabel ini, pahami juga sih sebetulnya kenapa jadi nilainya kayak gitu, nilai error-errornya kayak gitu. Nah untuk sistem yang kita desain sebetulnya kita nggak mengharapkan sih kalau nilai errornya tuh infinite. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau kita ngedesain sebuah sistem misalnya error ya, kita kan mengharapkannya sistem kita tuh ya errornya mendekati 0 lah ya, kecil gitu kan. Nah kalau misalnya errornya infinite, nanti kan dia grafiknya akan ke atas tuh kayak gitu, berarti bakal menunjukkan bahwa sistem kita itu nggak stabil sebetulnya. Nah makanya saat kita mendesain sebuah kendali itu kenapa kita harus menganalisis error steady state, ya biar kita bisa lihat sebetulnya desain kendali yang kita desain ini dia menghasilkan errornya berapa sih gitu, udah sesuai belum sih yang kita harapkan, dimana nilai errornya itu kan harus 0 ya idealnya, tapi kalau misalnya nggak bisa sampai 0 ya minimalnya ya nilai dia tuh ya 1/kV kan pasti di bawah 1 ya nilainya 0, lah sekian kayak gitu. Nah jangan sampai dia nilai errornya tuh infinite sebetulnya, karena dia akan menunjukkan ketidakstabilan sistem kayak gitu. Jadi itu salah satu fungsi kenapa sih kita harus menganalisis error steady state kayak gitu, paham ya? Nah terus ini terakhir contoh soal, misal kita punya sistem kayak gini nih, nah terus kita cari berapa error steady state-nya. Nah kita cari dulu kan GZ-nya tuh berapa, misalnya GZ-nya dapet lah segini. Nah dari GZ ini kita lihat nih kalau dia ternyata punya pol Z-1 atau dia punya pol di Z sama dengan 1, berarti kan dia adalah tipenya tipe 1 ya, karena kan di sini Z-1-nya pangkatnya pangkat 1 kan, dia cuma punya 1 pol di Z sama dengan 1. Nah untuk tipe 1 kalau kita lihat di tabel tadi, dia kan kalau dikasih input step errornya akan 0 kan ya. Kenapa 0? Tadi udah dibahas ya.
Nah, terus kalau emang dikasih input rem, dia akan ada nih nilainya 1 per kV. Nah, tapi kalau dikasih input akselerasi, dia akan infinite. Makanya untuk sistem kita yang sini, dia hanya akan stabil kalau emang kita kasih inputnya adalah unit step atau input rem. Ya, atau unit rem gitu. Nah, kalau dikasih unit akselerasi, dia nggak akan stabil. Nah, sekarang yang kita cari itu nilai apa? Ini kan kalau dikasih unit step kan udah pasti 0 ya nilainya. Nah, sedangkan kalau dikasih unit rem, dia ada nilainya nih 1 per kV. Jadi kita hitunglah 1 per kV-nya tuh berapa buat sistem kita yang sebelah sini. Nah, kita cari kV kan tadi rumusnya adalah limit Z menuju 1 dari sini kan ya. Nah, berhubung di soal ini nggak terlalu lengkap, artinya kita nggak tahu nih T-nya berapa segala macamnya. Ya, kita anggap aja kV-nya itu adalah suatu konstanta ya, misalnya adalah K gitu. Jadi nanti di kesimpulannya kita bisa tahu nih, untuk sistem kita ini saat dikasih inputnya unit step, dia bisa dapat error steady state-nya itu 0. Berarti kan bagus ya. Berarti dia bisa menjejaki input yang kita berikan. Nah, saat dikasih inputnya adalah unit rem, ternyata dia errornya adalah 1 per kV, 1 per K, dimana nilainya pun masih di bawah 1 ya. Masih ya bagus lah istilahnya. Nah, sedangkan saat kita kasih inputnya unit acceleration, kalau di tabel yang tadi, dia dapatnya nilai infinite. Nah, makanya di sini nilai infinite, dan dia menunjukkan bahwa saat sistem ini dikasih inputnya unit acceleration, dia jadi nggak stabil kayak gitu. Makanya kita menghindari hal ini kayak gitu, paham ya? Nah, udah materinya sebetulnya sampai sini aja sih. Jadi nanti kalau di soal-soal ya kurang lebih kalian bakal diminta untuk menganalisis lah si error steady state-nya akan seperti apa gitu suatu sistem ini kalau emang kita kasih inputnya ya sinyal apa kayak gitu. Paham ya? Udah kayak gitu. Oh ya, sebenarnya masih ada sih materi yang emang nggak saya bahas di sini, tapi ada di buku. Jadi itu tuh tentang root locus di sinyal diskrit. Sebetulnya sama aja kalau untuk yang root locus, sama aja yang di sistem kontinu juga. Jadi nggak saya jelasin karena ya sebenarnya itu tinggal kalian baca ulang lagi aja sih, jadi kayak nge-review gitu. Soalnya sama sih caranya dengan yang sinyal kontinu atau yang sistem kontinu gitu. Jadi kalian pelajarin sendiri ya untuk yang root locus, juga yang respon frekuensi untuk sinyal diskrit. Itu ada di bab 4 yang obata di sebab-sebab terakhir. Udah gitu aja. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.